Berita hari ini selama 30 menit ke depan bersama saya Salsabila Zoharo. Inilah dia kabar dalam berita selengkapnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, wabah PMK masih menghantui para pembeli dan penjual hewan kurban. Para pembeli dan penjual harus waspada dalam memilih hewan untuk berkurban. Penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku tergolong cepat. Dari sebulan lalu, hanya menjangkit 2 provinsi, Aceh dan Jawa Timur, kini sudah tersebar di 17 provinsi, dan terdata setidaknya 40.000 ekor ternak sapi terkontaminasi. Kekhawatiran kian meningkat, mengingat momen Idul Adha sebentar lagi tiba. Menjelang Hari Raya Idul Adha, sudah begitu banyak lapak penjualan hewan kurban bermunculan di berbagai daerah, seperti salah satunya di daerah Kota Bumi ini. Begitu resah dengan kemunculan virus penyakit mulut dan kuku di kalangan hewan ternak. Untuk hari ini, tim akan melihat kondisi kesehatan hewan ternak yang ada. Hewan di lapak penjual ternak kurban di tempat ini berasal dari daerah Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan untuk saat ini, daerah Bali masih terkategori zona hijau. Ini kan sapi-sapi kelihatan sehat semua ya Pak ya? Nah ini kan Idul Adha sebentar lagi tiba ya Pak. Gimana nih menjamin kesehatan ternak di sini supaya nggak terkontaminasi dengan virus PMK? Insya Allah pada prinsipnya tidak harus terpengaruh dengan PMK. Yang pasti kan dalam usaha itu ada kewajiban. Apalagi dalam momen jual hewan kurban, dalam sunnahnya kan sapinya harus sehat, bagus dilihat, mulus dan sebagainya. Hal-hal yang ditanyakan itu ya tentunya kami sudah waspada lebih awal. Nah semisalnya nih Pak ya, sampai ada yang terluka atau sakit atau gimana, itu antisipasinya gimana sih Pak? Hal yang begitu adalah qadarullah aja kan gitu. Hal-hal yang tidak pasti. Tetapi adapun luka dan sebagainya itu jarang sekali kami lihat yang begitu. Namun kalaupun ada, tetap diantisipasi dengan pengobatan. Baik, terima kasih Pak ya. Baik. Di tengah meluasnya kasus PMK pada hewan ternak, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan ketentuan hewan kurban yang boleh dikurbankan saat Idul Adha Juli mendatang. Dalam keadaan syarat, hewan kurban adalah sehat, cukup umur, dan tidak cacat. Dengan adanya Fatwa nomor 32 tahun 2022, terdapat syarat baru yang menjadikan hewan kurban bisa digunakan untuk berkurban. Terdapat 3 hukum kurban dengan hewan yang terkena PMK, yakni sah, tidak sah, dan sedekah. Artinya, hewan yang terkena wabah PMK dapat dijadikan hewan kurban, asalkan memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan. Tim Liputan melaporkan. Kenaikan harga bahan pangan melonjak cukup signifikan, mulai dari cabai, bawang, daging, hingga tempe. Cuaca yang tidak menentu dan kelangkaan barang menjadi penyebab dari kenaikan harga bahan pangan. Hal ini terpantau pada salah satu pasar yang terletak di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Akibatnya, sebagian dari masyarakat mengeluh dengan kenaikan harga ini, khususnya ibu rumah tangga dan para pedagang. Akhir-akhir ini, harga pangan mulai melonjak cukup signifikan, mulai dari cabai, bawang, daging, hingga tempe. Naiknya beberapa harga pangan disebabkan karena cuaca yang tidak menentu, dan juga pasokan yang kurang menjadi alasan naiknya harga. Kalau untuk di pasar ini harga pangan naik juga nggak Bang? Ya, untuk saat ini semua harga pangan kemungkinan lagi naik semua. Itu cabai, bawang segala macam naik Bang? Iya, mulai bawang, cabai, sampai sayuran juga sekarang ikut naik. Ini naiknya dari kapan nih Bang? Ya kemungkinan sih dari sebulanan ke belakang untuk harga pangan naik semua. Kisaran naiknya nih kira-kira berapa persen Bang dari harga normalnya? Biasanya sih kalau untuk saat ini kayak 80% sih. Berarti itu kan kenaikannya signifikan banget nih Bang nih. Masih rame nggak Bang kira-kira yang beli?
Ya alhamdulillah sih, namanya sekarang kan namanya udah ada media sosial juga, di TV juga udah pada diberitain, jadi untuk customer atau konsumen tuh udah pada tahu, jadi ya mau gimana dia tuh harus ya beli juga sih. Seperti yang terjadi di salah satu pasar di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Harga cabai yang sebelumnya Rp60.000 per kilo menjadi Rp150.000 per kilo. Harga bawang merah Rp50.000 per kilo menjadi Rp80.000 per kilo. Dan bawang putih Rp35.000 per kilo menjadi Rp70.000 per kilo. Harga daging sebelumnya Rp40.000 per kilo kini menjadi Rp85.000 per kilo. Harga daging mengalami penaikan nggak bang? Naik dong, naik. Tadinya harga daging berapa bang? Tadinya yang mana nih ya, kalau yang ekoran biasanya 1 kilo 50 jadi 60. Ini udah berapa lama bang? Sekitaran 1 minggu. 1 minggu. Kenaikan harga ini dikeluhkan oleh sebagian masyarakat yang berbelanja untuk kebutuhan. Bahkan tadi udah beli cabai yang bawang, sekarang berapa mbak harganya? Sekarang 150 per kilo, yang tadinya 60.000, jadi kenaikannya banget. Ini berapa nggak mbak sama kesehari-hari mbak? Berlaku banget, berdampak banget. Soalnya kayak harusnya 100.000 itu udah dapet cabai bawang, kayak sayuran, sekarang cuma kayak dapet cabai aja. Dan para pedagang pun juga ikut merasakan kenaikan bahan pangan ini. Demikian, tim liputan melaporkan untuk Kabar Dalam Berita. Berita selanjutnya datang dari keputusan pemerintah yang menetapkan peraturan terkait dengan pembelian bahan bakar bersubsidi. Mulai bertanggal 1 Juli 2022 kemarin, pemerintah resmi memberlakukan penerapan penggunaan aplikasi My Pertamina untuk pembelian Pertalite dan solar. Pemberlakuan ini bertujuan dalam rangka pencatatan awal memperoleh data guna penyaluran BBM yang lebih tepat sasaran. Mulai pertanggal 1 Juli 2022, pemerintah memberlakukan penggunaan aplikasi My Pertamina bagi para pengguna kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk setiap pengisian BBM Pertalite dan solar. Alfian Nasution, selaku Direktur Utama Pertamina mengatakan, hal ini dilakukan dalam rangka melakukan pencatatan awal untuk memperoleh data yang valid guna penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran. Kalau menurut saya sih agak gimana ya, justru saya sebagai pengguna Pertamina gitu, pom bensin setiap hari, kayak saya berangkat kerja juga harus isi bensin, agak ngeri juga sih main apa itu pom bensin, agak-agak gitu deh gitu, takut ada apa berbahaya lah karena radiasi sinyal mungkin. Tak hanya itu, Alfian juga mengatakan pihaknya tidak mewajibkan masyarakat untuk menggunakan aplikasi My Pertamina. Namun, hanya cukup dengan melakukan pendaftaran yang telah dibuka pada tanggal 1 Juli 2022. Kalau menurut saya sendiri agak kurang efektif sih, ya itu balik lagi. Kalau jawaban saya tuh agak ngeri gitu, agak ngeri karena mungkin radiasi sinyal atau apa segala macam. Jadi kan kalau misalkan saya scan barcode rame-rame gitu, satu pom bensin kayak di belakang saya make menyiapin HP gitu kan, harus ada sinyal segala macam kan untuk penggunaan aplikasinya. Jadi agak nyiru aja sih. Ya kalau menurut saya sih, saya mah setuju aja ya dengan adanya aplikasi My Pertamina ya. Nah, sekarang itu udah zamannya era digital, di mana-mana itu sekarang kita bayar apa-apa pakai e-wallet gitu ya, kayak uang elektronik gitu. Saya mah ikut-ikut aja sih dari anjuran pemerintah mah untuk Indonesia lebih maju.
Kebijakan ini juga menuai berbagai kritikan dari para pengendara roda 2 dan roda 4. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengerti dengan tata cara penggunaan aplikasi My Pertamina ini. Saya Lazuardi Miftah, tim liputan Kabar Dalam Berita. Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Sempat viral video yang diunggah oleh seorang pengguna Instagram pada Minggu 27 Juni 2022, di mana dalam video tersebut diduga terdapat seorang pria yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur pada salah satu mal di kawasan Bintaro. Hal itu diketahui dari unggahan akun Instagram @mrsdevi yang merekam kejadian hingga menimbulkan kericuhan di dalam mal. Viral sebuah video yang diunggah oleh akun @mrsdevi di Instagram. Seorang pria yang dikejar oleh beberapa security di kawasan Bintaro, Pondokaren, Tangerang Selatan. Diduga pria tersebut melakukan pelecehan dengan mencolek beberapa anak di bawah umur. Kejadian ini terjadi di Mall Bintaro Exchange, Tangerang Selatan, Minggu 27 Juni 2022 kemarin. Aksi tersebut diketahui oleh orang tua dari masing-masing anak korban dan akhirnya menimbulkan keributan di dalam mall. Kejadian bermula saat korban berada di tempat panggung live show yang berada di dalam mall bersama kedua orang tua korban. Lalu secara tiba-tiba pelaku menghampiri korban dan melakukan aksinya dengan mencolek tubuh bagian bawah perut. Karena tidak terima, sang ibu pun melakukan pengejaran karena setelah melakukan aksinya, pelaku berjalan menjauh kabur. Ibu tersebut pun bukanlah satu-satunya. Diketahui jika seorang pria yang menggendong anaknya juga orang tua korban lainnya yang berhasil mengejar pelaku. Pelaku juga sempat melakukan perlawanan dengan memukul 2 kali orang tua dari korban dengan inisial M. Pelaku pun kemudian dibawa ke Polsek Security, namun pelaku masih mencoba melawan sehingga pelaku dibawa ke kantor polisi. Setelah proses yang berangsur lama, dari hasil mediasi pelaku dinyatakan didiagnosa mengalami GMO atau gangguan mental organik. Saat ini, pelaku sudah dimasukkan ke dalam ruang pasien amuk dan pasien emosi tinggi guna mengontrol kejiwaan dan mental pelaku. Kasus ini pun akhirnya diselesaikan secara musyawarah dengan baik, diselesaikan dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Saya Khalifatun Karismayati, tim liputan Kabar Dalam Berita. Beralih ke kabar selanjutnya yang datang dari Holy Wings Resto dan Bar yang ditutup secara permanen karena penyalahgunaan perizinan usaha. Hal ini terkait dengan kasus promosi minuman beralkohol yang dilakukan oleh pihak Holy Wings yang dinilai mengganggu ketertiban sosial. Hal itu memicu kontroversi sehingga pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan penutupan secara permanen dan pencabutan izin usaha pada 3 outlet Holy Wings yang berada di Kabupaten Tangerang. Pemerintahan Kabupaten Pemkab Tangerang menutup dan mencabut izin usaha resto dan bar Holy Wings khususnya untuk 3 outlet yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang. Holy Wings sendiri merupakan brand bisnis yang terdiri dari sektor usaha makanan dan minuman. Holy Wings juga memiliki bisnis seperti bar, klub, dan juga restoran. Holy Wings berdiri sejak tahun 2014 dan didirikan oleh PT Aneka Bintang Gading. Adanya penutupan secara permanen, hal ini dikarenakan saat promosi pihak Holy Wings menggunakan nama Maria serta Muhammad, dan hal tersebut dianggap terdapat unsur penghinaan suatu golongan dan penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama yang ada di Indonesia.
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar saat melakukan press conference. Beliau mengatakan, setelah kami rapat dan melakukan pemeriksaan terhadap peraturan izin ya terkait dengan penyelenggaraan unit usaha Holy Wing yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang. Kemarin malam sudah diputuskan kami pemerintah daerah Kabupaten Tangerang akan menutup seluruh gerai Holy Wing yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Terkait bukan saja masalah perizinan tapi juga Perda nomor 20 tahun 2004 tentang ketentraman dan ketertiban umum, di mana pada pasal 2 ayat 1 unit usaha dilarang membuat keributan atau keonaran di sekitar tempat tinggal, tempat usaha atau tempat lainnya, dan membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketertiban orang banyak dan orang lainnya. Jadi ini yang nanti akan salah satu yang akan kita sampaikan, karena apa yang mereka lakukan akhir pekan lalu yaitu sangat mengganggu ketertiban umum dan ketertiban sosial di wilayah Kabupaten Tangerang juga. Terkait dengan perizinannya juga sedang kita proses pencabutan izin-izinnya semuanya, dan hari ini surat akan kami kirimkan kepada pemegang pengelola 3 Holy Wings yang ada di Kabupaten Tangerang. Ya, makasih. Titik Holy Wing di mana saja, Pak? Ada di Gading Serpong, kemudian ada di BSD dan di Pokrawaci. Nanti disegel atau di apa? Hari ini dikirim surat, langsung melakukan penutupan dan penyegelan. Ya. Kalau misalnya Holy Wing sendiri mau membuka kembali itu gimana? Ya, kan udah disegel. Ada pidananya nanti kalau mereka buka nekat segel tersebut. Ya. Sampai kapan itu Pak? Sistemnya permanen? Sampai dicabut ya selamanya. Permanen atau sementara? Lu nanya sama Mana bagi Pak? Jadi permanen ya, karena izin-izin yang dicabut termasuk mengganggu ketertiban umumnya ya. Amalia Damayanti, Kabar Dalam Berita, melaporkan. Ratusan buruh dari PT Siang Fungtian melakukan aksi demonstrasi selama 2 hari berturut-turut di depan PT Siang Fungtian. Aksi ini dilakukan karena perusahaan tersebut melakukan pemutusan kontrak kerja secara sepihak dan dinilai melanggar PP perusahaan yang dirasa merugikan banyak buruh dari perusahaan tersebut. Aksi ini dilakukan secara damai dan akan terus berlangsung sampai mendapat jawaban dari pihak PT Siang Fungtian. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh buruh dan Federasi Serikat Buruh Merdeka (FSBM) kepada PT Siang Fungtian guna menuntut hak-hak yang seharusnya didapatkan. Aksi ini dilakukan selama 2 hari, mulai dari tanggal 4 sampai 5 Juli 2022 di depan pintu masuk PT Siang Fungtian kawasan Kabupaten Tangerang. Aksi demonstrasi ini dilakukan karena PT Siang Fungtian memutus kerja para buruh secara sepihak. Dan menurut Ketua FSBM, Teguh Jatmoko, PT Siang Fungtian melanggar PP perusahaan yang dimana itu merugikan buruh PT Siang Fungtian. Aksi demonstrasi ini dilakukan sejak jam 10 pagi sampai setengah 5 sore dan terus melakukan orasi demi tuntutan mereka terpenuhi dan didengar oleh para petinggi. Para buruh melakukan aksi demonstrasi dilakukan secara damai. Para buruh berorasi agar rekan yang terkena PHK secara sepihak agar dikembalikan bekerja kembali dan kebijakan PKWTT terpenuhi sesuai dengan PP perusahaan yang telah ditetapkan dan tidak diingkari. Aksi ini akan terus dilakukan sampai PT Siang Fungtian merespon dan memberi jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dituntut pihak buruh. Jadi soal aksi hari ini di PT Siang Fungtian pada dasarnya ada hal yang tidak
ketidakpuasan lah dari pihak buruh. Karena apa? Karena selama 12 tahun ini buruh SF itu bekerja ya kan di pabrik Ausol ini yang produknya Adidas, tapi selama itu tidak ada pengangkatan karyawan atau dalam artian banyak penyalahan aturan undang-undang lah. Bahkan mereka sudah membuat PP perusahaan, tapi PP perusahaan tersebut pun masih diingkari sama mereka gitu kan. Padahal udah jelas PP perusahaan itu dasarnya kan undang-undang. Undang-undang aja masih mereka langgar ya kan, apalagi hal-hal yang lain. Mungkin seperti itu tuntutan kami hari ini tuh ya soal kepastian kerja. Ya PKWT ya kan. Terus anggota kami ataupun teman-teman kami yang di pesangon atau di putus sepihak itu bisa dipekerjakan kembali. Itu saja mungkin. Guna meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi pemilih jelang pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang melaunching Kampung Demokrasi di Kelurahan Larangan Utara dan Kelurahan Pasir Jaya, Kota Tangerang. Menurut Ketua KPU Wilayah Kota Tangerang, wilayah tersebut dipilih dengan alasan kepadatan penduduknya dibandingkan wilayah yang lain di Kota Tangerang. Selain itu, KPU Kota Tangerang juga menggelar sosialisasi serta edukasi pendidikan politik bagi masyarakat. Dalam rangka mendukung masyarakat Kota Tangerang terkait persiapan pemilu 2024, KPU luncurkan Kampung Demokrasi di RW 05 Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang, Sabtu 2 Juli 2022. Kampung Demokrasi di Kecamatan Jati Uwung ini merupakan kampung kedua yang diluncurkan oleh KPU Kota Tangerang. Ketua KPU Kota Tangerang Ahmad Syailendra mengungkapkan ada beberapa sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar. Ya, kegiatan Kampung Demokrasi ini yang kedua dilakukan oleh KPU Kota Tangerang. Yang pertama itu di Larangan Utara, Kecamatan Larangan, yang pertama, yang kedua ini ya di Jati Uwung, Kecamatan Pasir Jaya. Kegiatan ini ya untuk melakukan edukasi terkait dengan persiapan kita menyongsong pemilu tahun 2024 terkait dengan pendidikan pemilih dan pendidikan politik. Selain kita memberikan edukasi terkait dengan ajakan tidak golput, kemudian juga terkait dengan tidak tergiur dengan money politik, kemudian juga tidak terpengaruh dengan informasi yang tidak benar atau hoax. Itu yang kita berikan penyampaian terkait dengan proses Kampung Demokrasi. Ini ada spot-spot kita lihat. Nah, tadi juga kita menandatangani gerakan peduli pemilu. Gerakan peduli pemilu itu seluruh stakeholder pemilu itu harus peduli terkait dengan pemilu tahun 2024. Lanjutnya, Kampung Demokrasi tidak hanya sampai peluncuran aja, tetapi akan terus berlanjut dengan memberikan update data masyarakat. Keinginan dari KPU Provinsi bahwa tidak hanya sehari ini saja kegiatan, tapi berkelanjutan. Nah, itu memang menjadi concern KPU Kota Tangerang sebagai yang menginisiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan grup itu bisa kita jadikan sebagai ajang komunikasi ya, misalkan terkait dengan updating data pemilih. Buktinya kan kita koordinasi dengan Disdukcapil, mereka melakukan perekaman, artinya warga atau RW setempat bisa mengupdate misalkan ada pemilih yang meninggal, bisa langsung share. Nanti juga kita akan turunkan daftar pemilih di TPS di RW ini biar dibantu oleh masyarakat, nanti bisa lapor langsung kepada KPU. Sementara itu, Camat Jati Uwung Edi mengungkapkan bahwa masyarakat Kecamatan Jati Uwung merasa antusias dengan adanya Kampung Demokrasi. Pemirsa, kuliner di wilayah Tangerang sudah tidak diragukan lagi keberagamannya, mulai dari yang manis, pedas, sampai dengan asin. Kali ini tim kabar dalam berita Khalifatun Karismayati akan mengajak Anda merasakan nikmatnya laksa, makanan khas dari kota Tangerang yang pastinya membuat Anda di rumah penasaran dengan kuliner yang satu ini. Kira-kira bagaimana rasanya? Berikut liputannya khusus untuk Anda.
pemirsa, selamat siang. Saya Fatun. Saat ini saya sedang berada di kawasan Kota Tangerang. Tak jauh dari saya berdiri, saya melihat terdapat kawasan kuliner laksa. Katanya laksa ini adalah makanan khas Kota Tangerang. Penasaran rasanya gimana sih? Ayo kita coba. Nah, saya sudah berada di kawasan kuliner laksa Bang UU. Di samping saya sudah berada Mas Ikhwan. Selamat siang Mas Ikhwan. Kalau boleh tahu kenapa makanan laksa ini dijadikan makanan khas Tangerang? Ya gimana ya? Karena udah ada dari dulu. Jadi udah dari semenjak tahun 9 berapa. Kalau di sini nih adanya laksa di sini tahun 2000-an. Dulu di sono pencar-pencar, belum jadi kayak gini. Nah, semenjak tahun 2000 baru dibikinin kayak gini. Jadi satu pusat gitu. Iya. Nah, baru di situ khas Tangerang. Banyak pengunjung dulu mah karena semenjak ada corona aja lagi berkurang. Tapi apa yang membedakan sih antara, kan ini beda-beda nih macam-macam. Apa yang membedakan? Nah, kalau dari jenis semua kan sama laksa ya. Nah, dari segi rasa yang punya beda. Untuk menunya tuh apa aja laksa selain laksa telur sama ayam? Laksa ati juga ada. Ati, laksa ati ampela, laksa telur sama laksa ayam, 3 doang sama polos. Untuk bahan-bahannya ini kan ada mie sama kuah ya. Iya. Mie-nya ini mie apa? Ini mie-nya dari tepung beras. Oh, tepung beras. Dari tepung beras dia diadonin baru ditepes, baru jadilah kayak ini. Satu porsi laksa ini dikenain harga berapa? Kalau pakai telur 15. Nah, kalau yang pakai ayam 25, kalau laksa polos 10.000, kalau pakai laksa ati dia 15.000. Nah, pemirsa, makanan saya udah datang nih. Ternyata isi laksa ini banyak banget, pemirsa. Ada telur, ada mie, ada kentang, ada daun bawang, dan ada daun kucai. Nah, langsung aja kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata guys, di dalamnya tuh ada kacang hijaunya. Nih, kelihatan nggak? Nih, ketutupan kuah jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi di dalamnya ada kacang hijaunya. Buat kalian yang suka kacang hijau nih, enak banget, cocok banget buat kalian. Nah, sekarang saya mau nyobain mie-nya nih. Gimana sih teksturnya? Rasa dari mie-nya ini kenyal, teksturnya sedikit kasar, tapi pas sih di lidah. Sekarang saya mau nyobain telurnya nih. Bumbunya meresap banget. Nah, buat pemirsa yang suka pedas, di sini juga disediain sambal. Sekarang saya mau nyobain gimana sih rasanya kalau pakai sambal. Pedes tapi yang nggak terlalu pedes, jadi masih bisa dinikmati. Oke pemirsa, saya ngabisin dulu makanan saya ya. Sampai jumpa nanti. Nah pemirsa, itu dia tadi selesai saya icip-icip. Overall rasanya enak sih, tempatnya juga nyaman, banyak pepohonan dan menambah suasana semakin nyaman. Buat kalian yang pecinta laksa, silakan coba ke Jalan Muhammad Yamin Tangerang. Saya Fatut undur diri, bye-bye. Wah, sepertinya enak sekali ya pemirsa, makanan laksa tadi yang berasal dari Kota Tangerang. Liputan laksa tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa saksikan kabar dalam berita setiap hari pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Unis TV. Saya Salsabila Zohra, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.